Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayuhan netizen, kembali lagi bersama Ido Fakih atau di channel Cuti Nalar. Di sini ada masalah tentang tes DNA untuk nasab yang jauh. Ini kata Dr. Zainab Al-Muthairi, dokter ya, Profesor Dr. Zainab. Beliau seorang dokter perempuan dari Arab ya, mengatakan bahwasannya tes DNA untuk nasab itu tidak bisa, teman-teman. Oke, kita simak video audionya ya, video audionya. أن هذا الأمر غير حقيقي. لا يمكن للدين أن يثبت أنساب الأفراد. لا يمكن. Tuh, jadi tes DNA kata beliau la yumkin fil afrad. Jadi tidak bakal bisa tes DNA kata beliau. Oke, kita dengarkan lagi. نعم. طيب إذا من وين جاي الجدل فيه؟ Lalu ditanya sama penanyanya, lalu dari mana perdebatan tentang masalah ini? Kata beliau. ما أعرف، هي في ممارسات من ناس غير مختصين، ربما من هنا جاء الجدل. لكن استخدامات ديني في لتحديد الهوية، لتأكيد الأبوة، للتوصل للمجرمين من خلال العينات اللي تؤخذ من مسرح الجريمة، هذه استخدامات فعالة وفي طرق للتأكد من موثوقيتها ودقتها. المستخدم الديني طبعا في علم الجينولوجي، في علم الوراثة التطورية. Jadi DNA itu digunakan untuk genealogi, kata beliau. Selanjutnya استخدامات واسعة، لكن استخدامه لتتبع نسب أفراد أو هجرات. Oke, jadi namun kata beliau penggunaan tes DNA untuk melacak garis keturunan seorang atau migrasi mereka, kata beliau, أو أنسابهم القديمة dan nasab mereka yang jauh, hal ini tidak bisa dihitung atau tidak bisa direalitaskan, kata beliau. هي نتائج محدودة، يعني الشركة. Oke, karena di perusahaan DNA itu, kata beliau, ada kode-kode tertentu. Kita lanjut lagi. تعطي الشخص اللي يطلب التحليل رموز معينة وربما يعرف موقعه من شجرة كبيرة تضم يعني يمكن آلاف العين. Karena ada pohon nasab besar yang terdiri dari ribuan sampel, jadi nggak bisa, kata beliau. Kata beliau intinya begini, la yumkin, tidak mungkin ya kan, atau la yusbit nasab, menetapkan nasab min dzurriyyati Rasulullah SAW, dari keturunan kanjeng Nabi, dzurriyyat kanjeng Nabi itu sampai ke masa sekarang gitu. Nah, kata beliau itu nggak bisa karena masanya jauh, teman-teman. Jadi intinya kata beliau, tes DNA itu tidak bakal bisa membuktikan keturunan dzurriyyah baginda Rasulullah SAW. Misalnya ada Habib ya, atau Habaib, dia tes DNA lalu kemudian kita tidak cocok, itu nggak masalah kalau menurut saya. Kenapa? Karena seperti USG gitu loh. Jadi ketika kita ada seorang ibu melahirkan di USG, kata pas di USG, oh ini mah anaknya laki-laki, pas melahirkan anaknya perempuan. Nah begitu juga tes DNA, ya bisa positif, bisa negatif, bisa benar atau bisa tidak. Seandainya Habib Bahar gitu kan, dia tes DNA dan dia mau hasilnya dia negatif, bukan dzurriyyah kanjeng Nabi Muhammad, ya nggak masalah juga, karena tidak bisa dilayus, tidak bisa diisbatkan, diyakinkan seperti itu, teman-teman. Itu kata dokter tadi siapa? Dr. Zainab. Oke. Nah, ada juga dalam kitab Al-Ifadhah fi Adillati Subut An-Nasabi wa Nafihi Ash-Bisyura wal Istiqamah. Ini yang sering ribut tes DNA aja. Nih, kata beliau, kata pengarang kitab ini, wa qad ajma'a al-mujma'u al-fiqhi al-islami ala anna hadzal mahdah an-nawawiyya al-ma'ruf bi DNA. Telah sepakat para ulama fikih Islam bahwasanya hal ini, yaitu bil ma'ruf al-mahdo an-nawawiyah, yaitu bil ma'ruf dengan DNA, diketahui dengan DNA, la yusbitu al-ansab al-ba'idata, tidak bisa menetapkan nasab yang jauh. Jadi nasab yang jauh dari baginda Rasulullah sampai bawah, sampai sekarang itu nggak bisa. Kenapa? Karena ba'id, sangat jauh sekali. Innama yusta'nasu bihi fi nitaqin dayiqin jiddan innama yunkiru al-abu ibnahu. Jadi bisanya tes DNA itu, teman-teman, hanya bisa untuk yang terdekat nasabnya. Misalnya seorang bapak mengingkari anaknya, oh dia itu bukan anak saya. Nah itu bisa. Kenapa? Karena korib, ya kan, dekat gitu, nggak terlalu masanya terlalu jauh seperti itu. Nah jadi gitu, teman-teman, intinya tes DNA itu tidak berlaku kepada masa yang sangat jauh dan berlaku hanya pada masa yang terdekat.
Jadi dari ada kan ajakan-ajakan, ayo tes DNA sini, silakan saja tes DNA nggak masalah. Habib Bahar mau ikut, ya alhamdulillah gitu ya kan. Terbukti misalnya dia dzurriyyah Nabi, alhamdulillah. Nggak terbukti juga dia bukan dzurriyyah Nabi, ya alhamdulillah nggak masalah. Karena kata Quran juga kan, innama akramakum indallahi atqakum gitu kan. Yang paling mulia kalian adalah takwa. Gitu.